Halo, salam. Gue Billy Pratomo. Di episode perdana kali ini, gue akan membawa kalian mengenal lebih dalam hal-hal asik dan menarik tentang dunia koleksi. Emang gue mau ngomongin apa sih? Gue akan ngomongin, sudah pasti, toys. Di episode kali ini, kita akan bahas sejarah dan awal mulanya dari sesuatu yang sangat keren, yang disebut action figure. Sebenarnya apa sih yang disebut sebagai action figure itu? Action figure adalah sebuah figur model karakter yang bisa diposekan. Dalam artian dia bisa dibentuk sesuai dengan imajinasi dari pemiliknya. Sebetulnya belum ada padanan kata bahasa Indonesia untuk action figure ini, tapi bisa dibilang mungkin menjadi figur aksi. Dalam artian bisa dibikin seperti sedang beraksi. Tapi kita akan pakai istilah action figure karena itu sudah sangat mendunia. Talking about the articulation. Like the articulation. The articulation. The articulation on the Artikulasinya A bit articulated, Or separate articulation. pieces. See it. Artikulasi. untuk artikulasinya sendiri. Go ahead and talk about the articulation real quick. It does fit right. Dalam sebuah action figure itu ada titik-titik artikulasi yang membuat figur itu bisa diposekan. Itu kenapa yang disebut action figure harus mempunyai artikulasi. Seringkali action figure dibuat dari karakter-karakter yang ada di film, komik, serial TV, militer, atau dari sejarah. Bahkan ya, sekarang sudah berkembang jauh. Ada yang dari tokoh politik, musik, olahraga, dan lain-lainnya. Target pasar dari action figure ini biasanya memang untuk anak laki-laki. Tapi dalam perkembangannya, dia bukan lagi menjadi sekedar mainan saja. Koleksi action figure ini sebetulnya tidak untuk dimainkan, tapi untuk dipajang dan disimpan sebagai barang koleksi. Walaupun memang sebetulnya peruntukannya bagi anak-anak. Tapi sekarang banyak orang dewasa juga yang mengumpulkannya, menjadikannya barang koleksi dan punya nilai yang berharga. Sejarahnya dan awal mulanya action figure. Sebetulnya semua berawal dari Mattel yang membuat boneka perempuan bernama Barbie pada tahun 1959. Jadi di tahun itu ada 3 tipe Barbie yang keluar. 2 berambut pirang dan 1 berambut brunet. Gue udah lihat sih, sebagai figur pertama itu cantik-cantik banget. Nama Barbie itu dicetuskan oleh pendiri Mattel yaitu Ruth Handler. Dari nama putrinya sendiri yaitu Barbara. When we designed the doll, I knew that I had to name the doll after my daughter, who had really inspired the entire project. So we named the doll Barbie. It took us 3 years to bring the doll out, and 1959 was the great year in which we introduced this product. Timbul pertanyaan, kenapa anak laki-laki nggak punya mainan seperti Barbie itu? Stan Weston, yaitu satu dari pendiri Mattel, lalu menciptakan boneka yang dapat dimainkan oleh anak laki-laki. Pada tahun 1963, G.I. Joe Prototype diperkenalkan pertama kali di pameran mainan di New York City. Nah, akhirnya Weston menjual idenya itu kepada wakil Presiden Hasbro Inc. yang saat itu merupakan perusahaan mainan terbesar di Amerika. Weston pun menerima royalti sebesar $100.000. Kalau dia tahu sekarang itu sebesar apa, mestinya nggak mau ya terima cuma $100.000, karena sekarang mestinya udah jutaan dolar industrinya. G.I. Joe memulai debutnya sebagai action figure pertama dengan edisi terbatas. Diperkenalkan dan dirilis pada 2 Februari 1964. This is G.I. Joe Action Soldier. Action figure G.I. Joe ini mempunyai tinggi 12 inch dan mempunyai 21 bagian yang disebut artikulasi, sehingga dapat diposekan dengan gaya yang sesuai keinginan pemiliknya. G.I. Joe hadir dengan seragam yang mewakili Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Marinir. Tidak ketinggalan juga aksesoris dan peralatan tempur lainnya. Pasti keren banget lah buat anak laki zaman itu ya. Introduces a whole new concept in playing soldier. To go with G.I. Joe Action Soldier. Kesuksesan G.I. Joe
akhirnya membuat perusahaan mainan lain ikut membuat action figure juga. Salah satunya adalah Ideal Toys. Produsen yang asli bernama The Ideal Toy Company ini mengeluarkan Captain Action di tahun 1966. Ideal Toy menyebut kalau sang Captain sebagai superhero yang melawan kekuatan jahat dari musuhnya, yaitu Dr. Evil. Action figure keluaran Ideal Toys ini merupakan action figure pertama yang mengambil karakter superhero. Captain Action punya banyak sekali aksesoris, kostum, dan topeng. Jadi kalian bisa menjadikan figur dasar Captain Action menjadi bermacam-macam superhero. Karakter Superman, The Phantom, Lone Ranger, Flash Gordon, dan masih banyak lagi. Bold and brave, strong and true, streak of lightning from the blue. Captain Action. Captain Action, so super powerful you can change him into 9 of the mightiest superheroes of all time. Change Captain Action's uniform and face mask and he's... Sayangnya, lini action figure ini hanya bisa bertahan selama 3 tahun saja, sebelum akhirnya berhenti diproduksi. Sayang banget ya. He's Flash Gordon and he's Superman. Hebohnya action figure di Amerika membuat negara lain juga tidak mau ketinggalan dong. Di Inggris, Pally Toys mengambil lisensi G.I. Joe dan lahirlah Action Man pada tahun 1966 yang awalnya hanya dijual di Inggris dan Australia saja. Now with eagle eyes that actually move. 3 tokoh pertama dari Action Man adalah Soldier, Sailor, dan Pilot. Action Man keluar dengan seragam yang menggambarkan pasukan Amerika Serikat dari Perang Dunia Kedua dan Perang Korea. Jadi mirip banget sama saudaranya G.I. Joe yang di Amerika ya. Padahal kan ini rilisnya di Inggris. Baju-bajunya tapi baju Amerika semua. Tapi masuk ke tahun 70-an, lini Action Man ini mulai menciptakan karakter dan seragam yang lebih British. Another job well done by Action Man. Karena Hasbro melepas lisensi G.I. Joe-nya ke pasar negara lain, Jepang juga nggak mau kalah. Mereka ikut mengambil lisensi dari G.I. Joe. Takara ini membuat action figure sendiri. Mereka mengambil batang tubuh dari G.I. Joe untuk dibuat menjadi karakter mereka sendiri, yaitu Henshin Cyborg 1. Henshin Cyborg 1号に指令マシーン登場. Henshin Cyborg 1 ini mewakili robot dengan tubuh transparan dan mesin berwarna krom. Dia akhirnya dikenal sebagai action figure pertama dari Jepang. Lucunya, di tahun 1971, tren action figure ini mulai berubah. Ada perusahaan Amerika bernama Mego Corporation yang mulai membuat action figure dengan skala yang berbeda, 8 inch. Dan selama ini ya 12 inch ya. Dan namanya adalah Action Jackson. Action mulu ya namanya ya. Action Jackson is my name. Bold adventure is my game. Kenapa Mego membuat skala yang lebih kecil? Alasannya adalah bahwa badan dengan ukuran yang lebih kecil bisa diproduksi secara massal tanpa mengeluarkan biaya yang besar. Pada akhirnya, standar ini yang diikuti oleh banyak produsen dan perusahaan mainan di tahun-tahun berikutnya. Adventure outfits. Action Jackson. All sold separately Action Jackson. by Mego. Mego sukses dengan Action Jackson-nya. Mereka lalu membeli license ke DC dan Marvel Comics untuk membuat lini superhero. Nama lini produknya adalah Greatest Super Heroes. Batman and Robin, the dynamic duo. Superman, the Man of Steel. Aquaman, the famous undersea crime fighter. Tarzan of the Apes. Shazam, now featured on network television. We have the capability to make the world's first bionic man. Mainan berbasis film atau serial TV memang tidak asing lagi. Tapi bukan Kenner namanya, kalau tidak mendobrak pasar dengan merilis action figure dari serial TV terpopuler saat itu, yaitu The $6 Million Man. Kenner melihat ini sebagai peluang emas dan segera membuat versi action figurnya. Figur Steve Austin dirilis pada tahun 1975 dalam ukuran 13 inch. Hype lini The $6 Million Man ini mulai turut pada tahun 1978 bersamaan dengan habisnya serial TV-nya. Tapi jangan lupa, action figure ini menjadi barang kolektor yang sangat dicari sampai saat ini.
Kalau Mego membuat figur dengan ukuran 8 inch, ini Star Wars malah membuat dengan ukuran 3,75 inch. Menyusut kecil gitu. Star Wars figures. R2-D2. Chewbacca, Luke, and Princess Leia. Desainer figur Star Wars menemui direktur utama Kenner, yaitu Bernie Loomis, dan dia bertanya, berapa ukuran figur yang diinginkan oleh Loomis? Loomis lalu menjawab dengan menunjukkan tangannya. Seukuran ini. Nah, Dave Okada lalu mengukur, dan ternyata ukurannya adalah 3,75 inch. It's Darth Vader, watch out! Ada alasan lainnya juga kenapa ukuran figurnya 375 inch. Ternyata supaya mudah dibawa kemana-mana, dimasukkan kantong celana, atau tas. Nah, ini seperti pengalaman gue waktu kecil. Waktu gue SD, gue beli mainan Star Wars, dan itu gue kantongin kemana-mana di seragam gue. Nah, pas banget masuk kantong. Someone's coming, Chewie. Who's there? It's Princess Leia and Luke Skywalker. Karena Star Wars Scanner dengan ukuran mini itu ternyata sukses berat. Nah, ada perusahaan lain nggak mau kalah. Nah, Mego salah satunya mendapatkan lisensi dari film Star Trek. Dan mereka membuat dengan dua ukuran, 12 inch dan 3,75 inch. Nah, kita sudah mengikuti sejarah dan awal terciptanya action figure. Juga era perkembangannya di tahun 60-an dan 70-an. Kalau mau tahu lebih banyak, jangan lupa kita akan ada episode selanjutnya yang akan membahas lebih dalam, di mana tentunya di Sudah Pasti Toys.